welcome to Frenzy Online Service. Hai semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, pastinya kalian sudah tidak sabar kan untuk memulai ibadah online service pada sore hari ini. Sebelumnya aku menghimbau teman-teman untuk menyiapkan notes terlebih dahulu agar kalian dapat mengingat segala materi dengan baik. Dan jangan lupa untuk mematikan notifikasi gadget masing-masing agar kalian tidak terganggu pada saat proses ibadah. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa mengikutinya dan kami bisa mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Kau berkati juga setiap pelayan-Mu yang bertugas pada sore hari ini. Kiranya memberkati setiap mereka ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, meskipun dalam kondisi seperti ini kami beribadah dalam rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk mengikuti online service pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na. Oh, oh. Na, 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 na. Yesus Tuhanku. Shalom. Hai Frenzy, apa kabar kalian semua? Kuharap kita masih dalam keadaan yang bersemangat dan sehat selalu. Dalam bulan ini kita akan belajar mengenai topik meaningful life, hidup yang bermakna. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu dari Pastor Eli tentang bagaimana kita memiliki hidup yang bermakna. Dan hari ini kita juga akan melanjutkan pesan Tuhan tersebut dalam rangkaian khotbah hidup yang bermakna. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Jika sampai hari ini kami bisa tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, kami ucap syukur atas semuanya. Dan kami juga bersyukur atas kecanggihan teknologi yang saat ini bisa kami rasakan, karena dengan teknologi ini kami tetap bisa terhubung satu sama lain melalui media online yang kami miliki. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami mau mulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman yang disampaikan ini bisa kami dengarkan baik-baik, dan kami juga bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk setiap members yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarkan ketika kita mendengarkannya, kita mau untuk tergerak hati kita untuk mau berubah. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum aku masuk ke pesan hari ini, aku mau buka dengan suatu pertanyaan. Kalau video ini sedang premiere sekarang, kalian juga bisa jawab di kolom komentar atau di kolom live chat. Nah, kalian bisa renungkan dulu, kalian pikirkan kira-kira apa jawaban dari pertanyaanku ini. Oke, kalian siap? Pertanyaannya adalah, momen apa sih yang paling membuat kita merasa hidup kita ini paling bermakna? Coba kalian pikirkan, coba kalian renungkan, aku pause dulu videonya. Nah, gimana? Apa kalian sudah bisa menjawabnya? Apa jawaban kalian? Apakah momen dimana ketika kita jadi orang yang paling pintar di kelas, jadi orang yang mendapatkan beasiswa, atau ketika kita ini memiliki barang-barang yang mewah, yang paling canggih, yang paling baru, atau ketika semua orang waktu kita jalan, mereka kenal dan tahu siapa kita, atau waktu dimana kita sedang jalan-jalan tanpa ada janjian atau apapun, kebetulan kita ketemu dengan seorang yang menjadi idola kita. Kita minta tanda tangan dia, dan dia memberikannya, bahkan bisa memberikan kita foto bersama gitu. Apakah ketika itu kita merasa hidup kita ini paling bermakna? Atau ketika kita mengupload foto di Instagram kita mendapat like sampai jutaan? Atau ketika video TikTok kita masuk di FYP 2 minggu berturut-turut? Apakah itu semua yang jadi momen di mana kalian merasa hidup kalian jadi paling berharga, paling bermakna? Nah, mungkin bisa jadi itu ada suatu hal yang membuat kita merasa hidup kita ini paling bermakna. Tapi aku akan jelaskan tentang pengertian dari hidup yang bermakna itu lebih dalam lagi, nggak hanya sekedar itu. Nah, oleh karena itu aku akan jelaskan beberapa poin. Kalian siapkan catatan agar kita ini tetap bisa belajar sama-sama. Bahkan setelah video ini, setelah ibadah ini selesai, kita bisa merenungkan apa yang kita catat dan apa yang kita dengar saat ini. Siapkan catatan kalian, siapkan hati kalian. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama adalah hidup yang bermakna bukan hanya sekedar ketika kita memiliki hidup yang apa itu? Terkenal, terkaya, ternama, terhormat, terdepan, terpintar, tercantik,
terganteng, terbaik, dan lainnya. Memang banyak yang berpikir ketika kita mencapai hidup yang demikian, kita jadi orang yang paling hebat, paling kuat, paling cepat, paling pintar, paling ganteng, dan paling lainnya. Kita akan merasa bahwa wow, aku sudah berada di puncak dunia, nggak ada yang bisa nyaingi aku. Oh, how beautiful is my life. Seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Memang betul, nggak salah kok waktu kita punya pemikiran seperti itu. Bahkan Tuhan juga inginkan kalau kita ini punya hidup yang berkelimpahan. Tuhan juga mau kita ini dilihat sebagai orang yang terpopuler, terkenal, jadi berkat buat orang lain. Bukankah demikian? Coba lihat di Matius 5 ayat 14-16. Dikatakan gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Betul kan? Berarti Tuhan ini pengen kita ini jadi dampak buat orang lain. Tuhan ini pengen kita jadi terang yang ada di atas. Yang ada di atas itu pasti kelihatan sama orang-orang lain. Coba kalau kalian malam-malam, kalian lihat ke arah gunung gitu, ada lampu-lampu di sana, itu berarti sesuatu yang kelihatan di atas sana. Yang ada di atas pasti kelihatan oleh orang-orang yang ada di bawah, pasti kelihatan sama yang ada di sekitarnya. Nah, Tuhan mau kita jadi yang seperti itu juga. Nggak salah kok. Jadi waktu kita ini pengen jadi yang terkaya, terpintar, terhebat, tercepat, dan lainnya. Visi gereja pun bukankah ngomong juga seperti itu? Visi gereja apa yuk? Visi gereja adalah menjadi gereja yang relevan untuk memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Nah, visi youth juga sama ya kan? Ingat nggak? Kami melihat anak muda yang begitu menikmati pertumbuhan imannya dan masa mudanya di dalam Kristus dan jadi pengaruh yang benar buat lingkungannya. Jadi sama, tujuan kita ada di sini, mungkin kita beribadah juga di gereja ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kehidupan kita dan jadi pengaruh yang benar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama, ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nggak salah. Bahkan mungkin ketika kita bisa mencapai itu semua, itu membuat kita merasa bangga. Kita merasa bahwa hidup kita berharga sekali. Betul, sometimes aku pun juga seringkali merasakan hal itu. Kalian pasti juga merasakan hal itu. Tapi yang perlu kita notes di sini sama-sama adalah sayangnya jika standar kita letakkan sama hal-hal itu tadi, terkaya, terpintar, tercepat, terganteng, tercakap, terpopuler, dan lainnya, ketika kita gagal buat mencapai ini semua, kita gagal, kita akan jadi kecewa. Dan pada akhirnya kita ngerasa, oh ternyata hidupku ini nggak berharga ya, ternyata hidupku nggak bermakna, ternyata sia-sia, nggak ada orang yang peduli sama aku, nggak ada orang yang kenal sama aku. Tuhan pun mungkin serasa nggak peduli sama kita. Ketika apa? Ketika kita gagal mencapai ini semua. Nah, apa sih yang buat kita kecewa? Yang buat kita kecewa adalah waktu kita punya harapan, tapi nggak sesuai dengan realita yang terjadi. Waktu kita punya harapan, tapi harapannya beda dengan kenyataannya. Lah, kenapa kok bisa beda? Karena mungkin jawabannya adalah karena kita salah berharap. Salah berharap seperti apa? Lihat di 1 Korintus 9 ayat 25. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 25. Gini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Pertandingan di sini bicara tentang kehidupannya. Jadi, orang-orang yang hidup, mereka pasti mengejar sesuatu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai dirinya. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu? Tapi lihat apa yang dikejar. Aku lanjutkan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Cukup coba berhenti di situ dulu. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, jadi tujuannya ini ada sesuatu yang fana. Tujuannya ini ada sesuatu yang semu, sesuatu yang nggak bermakna, sesuatu yang nggak begitu bernilai ternyata. Fana itu seperti itu. Mungkin jawabannya adalah ketika kita salah berharap, kita cuma pengen jadi yang
Tapi ternyata itu sia-sia, ternyata itu bisa hilang semuanya. Nah, aku lanjutkan dengan ayat 25 yang bagian B sekaligus dengan melanjutkan ke poin nomor 2. Yang bagian B ngomong gini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, berarti itu adalah tujuan akhir dari hidup kita, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, mahkota yang abadi. Nah, poin yang kedua ngomong tentang hidup yang bermakna adalah ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah hidup baginya, bagi Tuhan. Berarti kita ini adalah milik Kristus loh. 1 Korintus 3 ayat 23 ngomong, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Kristus, ya kan? Kita ini milik Kristus. Dan waktu kita tahu kalau hidup kita ini adalah milik Kristus, tujuan kita juga hidup baginya, maka segala apapun yang diajarkan sama Kristus, sama Tuhan, itu juga bisa kita pelajari dan kita punyai, kita miliki dalam kehidupan kita. Berarti salah satunya adalah kita harus memiliki karakter yang diajarkan melalui firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. So, karakter apa aja yang perlu, yang penting untuk kita ini miliki sehingga kita bisa memaknai hidup kita? Ini karakter yang firman Tuhan ajarkan. Yang pertama, gak hidup untuk mau kita sendiri. Yang kedua, gak menyanyikan waktu yang kita miliki. Kita punya sikap berbelas kasihan, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, rendah hati dan gak sombong, selalu bersyukur apapun keadaannya, dan yang paling penting, kita mau jalin relasi dengan semua orang. Lanjut ke part 2 ya. God bless you. Nah, itu tadi karakter-karakter yang perlu kita miliki, yang perlu kita bangun, yang sesuai dengan firman Tuhan ajarkan untuk kita bisa memaknai hidup kita dan kita bisa berdampak buat orang lain, ya kan? Entah itu tadi kita sudah mencapai tujuan kita untuk jadi yang terpopuler, terganteng, tercepat, terkaya, termewah, terupdate, dan lain sebagainya, atau belum. Dengan kita bisa melakukan karakter-karakter itu lebih dahulu, maka kita akan merasa bahwa hidup kita ini bermakna. Nah, aku ambil contoh gini. Yang tadi, yang tentang belas kasihan. Ketika kita punya sikap belas kasihan. Nah, beberapa tahun yang lalu, waktu aku masih duduk di bangku SMP, aku masih aktif dan rajin untuk latihan basket. Dan latihan basketnya dilakukan sepulang sekolah. Jadi, sepulang sekolah itu udah siang, jam 1 atau jam 2 seperti itu, dan langsung dilanjutkan dengan latihan basket. Latihan basket juga cukup lama, 2 jam, 3 jam. Jadi aku selalu pulang rumah itu sore. Nah, karena dulu juga masih terbatas dengan masalah transportasi, maka aku juga masih diantar jemput sama orang tua, sama mama aku waktu itu. Nah, konsekuensinya ketika aku pulang telat ataupun ketika aku selesai latihan basket yang udah sore, mamaku juga ada kesibukan lain, jadi nggak sempat buat menjemput aku di sekolah. Jadi pilihannya adalah nunggu atau pulang sendiri. Nah, seringkali kalau aku udah capek, aku memutuskan buat oke, aku pulang sendiri aja. Pulang sendiri pun juga ada pilihannya, entah mau naik kendaraan umum, angkot. Waktu itu belum ada Gojek, belum ada Grab. Wah, lama sekali ya waktunya itu. Belum ada. Atau pilihannya jalan kaki, karena waktu itu juga terbatas, duitnya udah habis buat jajan di sekolah, dan untuk istirahat waktu latihan basket, duitnya habis, aku memutuskan buat jalan kaki. Jadi waktu jalan kaki udah bawa tas gitu berat, aku jalan kaki juga jarak dari sekolah ke rumah itu sebetulnya cukup dekat. Tapi waktu kita tempuh dengan jalan kaki jadi kerasa lama, sekitar 30 menit sampai 40 menit. Apalagi aku capek sepulang basket. Ya kan, jadi udah capek habis sekolah, capek habis basket, jalan kaki lagi. Cukup lama lagi. Jadi pasti ngerasa seandainya aku ini ada tebengan atau ada orang yang bisa diajak bareng, ada yang ngajak pulang bareng, kayak gitu, maka itu akan membantu aku buat nge-save energi aku, betul? Nah, waktu aku jalan, di tengah jalan, aku udah capek gitu, ya jalan dengan biasa, bukannya nyeret-nyeret gitu, jalan biasa, aku ngeliat ada motor yang lewat,
ada motor yang lewat, dan aku ngeliat itu kan dari belakang dia udah lewat, aku ngeliat kalau kayaknya aku kenal sama orang ini, kayaknya ini temen aku deh, kayaknya gitu, cuma batin gitu aja. Dan ternyata dia di waktu udah balap, dia berhenti dan akhirnya putar balik ke arah aku untuk nawarkan tebengan, nawarkan tumpangan. Jadi dia nggak tahu dari rumah temennya atau gimana, jadi pulang telat juga dari sekolah untuk pulang ke rumahnya. Kebetulan di jalan ketemu dengan aku waktu itu belum kenal deket dengan orang ini, aku hanya sekedar tahu kita satu kelas, tapi ya bukan temen yang selalu nyapa, yang dekat atau gimana, enggak. Jadi ya cuma sekedar tahu, oh ada dia di kelas ini, ada Ben juga di kelas ini, oke. Hanya sebatas itu. Tapi ketika waktu itu dia nawarkan itu berarti banget buat aku. Aku yang udah capek kondisi yang seperti itu ditawarkan dengan tumpangan, itu sangat membantu aku. Jadi akhirnya aku dengan senang hati, oh iya aku mau buat Beng, tolong ya, aku mau bareng sampai ke rumah. Oke, santai Ben. Terus udah itu. Nah, selepas dari itu aku masih ingat kejadian itu sampai sekarang. Dan bahkan sekarang kita ini juga jadi temen yang dekat, temen yang akrab sampai sekarang. Sampai waktu ketika kita udah sama-sama kerja, nah, masih dekat, saling berhubungan, masih sering hangout bareng juga. Dari apa? Dari sikap belas kasihan yang dia miliki. Dia rela putar balik loh, meskipun dia belum seberapa kenal sama aku, dia mau nawarin aku tumpangan yang juga itu menghambat dia untuk pulang rumahnya lebih cepat. Ya kan? Jadi belas kasihan yang dia lakukan itu sangat bermakna buat aku. Pernah nggak kalian melakukan hal yang itu atau merasakan hal seperti itu? Nah, contoh lain adalah ketika kita ini nggak menyia-nyiakan waktu, ya kan? Nah, beberapa waktu yang lalu di video online service kita juga udah diajarkan bahwa time is money. Bahwa waktu ketika kita on time itu menghargai kesibukan orang lain. Nah, waktu kita juga bisa on time, itu akan buat orang lain ngerasa setiap orang yang sudah datang on time, wah ini menghargai setiap kesibukan nih. Apalagi kalau misal kalian atau kita adalah orang yang biasanya datang mepet atau terlambat, suatu saat kita datang lebih on time atau lebih awal, mungkin karena dengar firman Tuhan juga yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu itu, akhirnya kita memutuskan buat aku akan lebih on time. Nah, waktu kalian yang biasanya terlambat atau biasanya nggak on time datang lebih cepat, datang lebih on time, itu akan buat orang lain merasa juga, wih, akhirnya ya anak ini bisa nggak telat lagi, nggak molor lagi, akhirnya kita bisa sama-sama mulai rapat ini dengan tepat waktu. Nah, pasti kalian yang biasanya biasanya terlambat ini, suatu ketika kalian on time dan dipuji seperti itu, kalian akan rasa suatu kepuasan tersendiri, suatu pencapaian tersendiri yang kalian alami, betul kan? Nah, contoh lain lagi ketika kita bisa menjalin relasi dengan semua orang. Nah, mungkin di suatu kelompok, suatu komunitas, suatu kelas. Nah, mungkin paling relate dengan kalian ada suatu kelas. Di suatu kelas itu kan nggak semua orang adalah orang yang bisa akrab dengan semua orang. Pasti ada 1-2 orang yang mereka cenderung tertutup, cenderung susah bergaul buat orang lain, pendiam juga, terus juga nggak punya teman, dan yang seperti itulah. Ketika kita ini disuruh buat kelompok sama guru kita, orang-orang yang kayak gini yang pasti paling susah untuk dapat teman sekelompok. Nah, bagaimana kalau kita coba buat nawarkan diri kita untuk join sama mereka? Ben, yuk gabung sama aku belum punya partner nih, yuk kita kerjakan tugas ini sama-sama. Atau Yong, ini ya, kamu belum punya teman ya, yuk gabung sama kelompokku ya, buat kita ngerjakan tugas ini sampai selesai. Yang seperti itu. Ketika kita menawarkan, cuma berusaha menjalin relasi seperti itu aja, pasti orang lain itu tadi yang kita tawarkan juga akan merasa, wah ternyata masih ada yang nganggep aku ya, masih ada yang mengorangkan aku ya, masih ada yang mau berteman sama aku. Bukankah hidup kita jadi bermakna ketika kita mulai bangun relasi dengan orang-orang, nggak hanya orang-orang yang dekat sama kita, tapi orang-orang yang mungkin belum kita kenal, cenderung tertutup sama kita, atau bahkan orang yang selalu jahat sama kita tetap mau berbelas kasih, kita tetap mau menjalin relasi dengan mereka. Nah, jadi mulailah bangun karakter-karakter itu dulu di dalam diri kita untuk membuat kita mampu memaknai kehidupan kita. Dan yang terakhir yang nggak boleh kita lupakan untuk maknai hidup adalah hidup yang bermakna adalah saat kita tahu hidup kita ini berharga.
ya, berharga. Orang yang tahu kalau dirinya berharga, maka dia nggak akan hidup dengan sembarangan. Tapi kalau seseorang itu nggak tahu hidupnya berharga, dia akan cenderung melakukan sesuatu yang sia-sia, yang dia lakukan untuk bisa mencapai suatu kepuasan dalam kehidupannya. Mungkin ini seperti dengan yang poin nomor 1 tadi. Kita berusaha mati-matian untuk jadi yang terganteng, terpintar, tercepat, terkaya, teristimewa, terbaik, dan lainnya. Kita berusaha, tapi ketika kita udah mencapai itu, tetap rasanya kok nggak ada suatu kebanggaan ya. Rasanya kok ya udah, aku udah kaya, aku udah paling cepat, aku udah juara 1, so what's next? Nggak ngerasakan sesuatu. Lah ini yang aneh, ya kan? Ini yang unik juga. Coba waktu kita ngisi hidup kita dengan hal yang sia-sia, waktu kita terus menerus cuma memikirkan self-center aja, memikirkan tentang diri kita, bagaimana aku bisa jadi seperti ini, bagaimana aku ini, bagaimana ini. Tapi waktu kita capai itu hasilnya masih sia-sia, masih kosong, nggak ada sesuatu di hati kita. Kok bisa ya? Pertanyaan kok bisa ya? Coba lihat di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Ngomong gini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi barang siapa ketika minum air ini, air yang biasa, air yang istilahnya fana itu tadi, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, berarti apa yang diajarkan sama Yesus di sini? Isilah hidup kita ini dengan kombinasi nomor 1 dan 2. Kita benar, kita punya tujuan yang kita ingin jadi yang kaya, kita ingin jadi terbaik, kita ingin jadi pintar dan lain sebagainya itu. Tapi kombinasikan dengan poin yang nomor 2 tadi. Kita tahu kalau hidup kita ini milik Kristus. Jadi intinya adalah miliki Kristus dulu sebagai dasarnya sebelum kita ngejar hal-hal yang itu tadi. Kalian nangkep apa yang aku maksudkan? Nah, sama kayak aku punya sebuah ilustrasi nih. Nah, ibaratnya aku punya gelas di sini, gelas bening, ya kan? Kalian kelihatan kalau ini ada gelas yang bening, yang kosong nggak ada isinya. Ini bayangkan ada seperti hidup kita, ya kan? Hidup kita. Kita punya tujuan, kita punya tekad untuk mencapai sesuatu. Kita ingin kaya, kita ingin pintar, kita ingin berhasil, kita ingin jadi yang populer dan lain sebagainya. Kita terus melakukan usaha kita. Kita terus sampai penuh, sampai kita bisa merasakan sesuatu, sampai kita bisa mencapai sesuatu. Tapi orang lain tetap nggak bisa melihat apa-apa, nggak kelihatan karena ini bening, karena nggak ada warnanya, nggak bisa dirasakan. Waktu dirasakan pun rasanya hambar, rasanya tawar, rasanya biasa aja, nggak manis, nggak seger, ya kan? Itu yang kita lakukan ketika kita hanya berusaha tanpa punya Yesus sebagai dasarnya. Tapi beda ceritanya ketika kita meletakkan Yesus. Ini aku ibaratkan Yesus ya, waktu kita kenal Yesus dan letakkan Yesus sebagai dasarnya. Ini akan ada warna tersendiri di dalam kehidupan kita, ya kan? Ini kita letakkan sebagai dasar. Kelihatan? Beda ya kan warnanya sama yang tadi. Ini ketika kita meletakkan Yesus sebagai dasar. Kita kombinasikan dengan usaha-usaha kita. Kita ingin kaya. Nih, kelihatan nggak ya? Kita ingin kaya. Kita ingin berhasil. Kita terus tuang. Kita terus berusaha. Kita terus mengerjakan yang maksimal sampai penuh. Sampai penuh. Hasilnya apa? Berwarna. Hasilnya punya makna. Punya rasanya sendiri. Bahkan ketika kita nikmati ini, waktu orang lain minum ini, rasakan ini, manis ya. Ini adalah sesuatu yang segar. Sesuatu yang waktu kita haus, kita akan terpuaskan waktu ini. Gitu juga dengan hidup kita. Ketika kita meletakkan Yesus sebagai dasarnya, kita kombinasikan dengan usaha-usaha kita, orang lain bisa memaknai hidup kita, bisa merasakan suatu dampak yang bermakna dari hidup kita. Betul bukan? Seperti cairan ini, seperti minuman ini. Ini kombinasikan dengan kita kombinasikan Yesus sebagai dasarnya dan terus kita lakukan usaha. Dan kita nggak berhenti cuma sampai 1-2 kali pakai Yesus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hanya
meletakkan Yesus sekali aja dalam kehidupan kita, suatu ketika ini akan hilang warnanya. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus-menerus meletakkan Yesus sebagai dasarnya. Kita terus berusaha, kita terus berdoa, kita terus minta pimpinan daripada Tuhan. Yang ada apa? Kita terus punya rasa, kita terus punya makna buat kehidupan orang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bahkan lihat ketika kita penuh, orang lain di sekitarnya lihat yang tumpah-tumpah ini airnya juga punya makna, juga bisa merasakannya, juga bisa memaknai kehidupan kita dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang hidup yang bermakna. Letakkan Yesus sebagai dasarnya, agar orang lain bisa merasakan dampak dari hidup kita kepada mereka. Hidup yang bermakna adalah saat kita mampu memancarkan kasih Kristus kepada sesama kita. Kita akan penuh seperti itu tadi, kita akan penuh dan dapat membagikan air itu pada orang lain. Itu adalah cara yang paling mudah, yang paling simpel untuk kita bisa jadi pengaruh yang baik buat orang lain. Ya kan? Aku tutup dengan statement ini. Coba perhatikan ini. Hidup kita bukan hanya bermakna ketika kita berhasil mencapai kita itu tadi. Bukan. Tapi hidup kita bermakna ketika kita bisa dirasakan orang lain melalui yang telah kita capai. Amin. Semoga kalian belajar sesuatu, semoga firman ini bisa kalian tangkap dengan mudah sehingga kalian bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yuk, kita terus belajar untuk bisa memaknai kehidupan kita adalah milik Kristus dan tugas kita adalah memancarkan terang Kristus itu buat lingkungan sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa hidup kita ini bermakna ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa masih ada pesan-Mu yang telah Kau izinkan disampaikan pada saat ini. Tuhan, biarkan firman ini nggak berhenti sampai sini aja. Hamba-Mu rindu untuk setiap dari kami yang melihat video ibadah ini, video firman Tuhan ini menjadi memiliki hidup yang bermakna dan kami juga bisa jadi dampak yang benar buat orang lain. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, bantu dengan Roh Kudus-Mu untuk bisa memimpin dan menyertai setiap langkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, dan hamba-Mu saat ini juga berdoa buat Youth Frenzy, buat semua members yang mungkin dalam segenap keadaannya saat ini, rasa bosannya, lelahnya, letihnya, kehilangan semangat, mungkin mereka juga sedang sakit atau kehilangan gairah, apapun yang sedang mereka alami. Hamba-Mu percaya Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap berikan semangat yang baru ketika kita mau mendekat kembali pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan Youth Friends ini juga bisa jadi dampak yang benar, dampak yang positif buat orang-orang, buat lingkungan yang ada di sekitar kami. Jadi dengan setiap kami yang ada di sini, kami juga bisa memancarkan terang-Mu untuk orang-orang sekitar kami, mulai dari keluarga kami, saudara kami, teman kami, rekan kami, bahkan semua orang yang mengenal kami, bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami dan kami tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah kami selanjutnya dengan keadaan lebih bersemangat dan bersukacita lagi. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, dan kami mau untuk memancarkan Engkau melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, bagaimana teman-teman? Firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati, bukan? Oh iya, aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa ikut FC online pada hari Senin atau Selasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Dan bagi teman-teman yang belum memfollow Instagram @youthfrenzy dan belum mensubscribe channel Youth Frenzy, kalian dapat segera untuk memfollow dan mensubscribe. Hal ini agar teman-teman tidak ketinggalan segala event yang dilakukan oleh Youth Frenzy. Oke, terima kasih teman-teman hari ini karena kalian sudah mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. God bless you.